selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia untuk kalian. Semoga sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pertemuan kita, Ibu minta salah satu pimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Baik. Saya Sari. Ya. Nova Ramadhan, Alin pertama. Bayar aja tuh. Sebelahan dengan Doni ya. Muhammad Zaini. Kemudian Dandi Judika Alberto, Agung Diansyah, Raya Adelia, Siti Jumiati, Putra Ramadan, Putri Raudah, Ranti Mandasari, Andi Kusuma, dan Muhammad Sarwani. Ya, baik. Nah, hari ini kita masuk ke materi lanjutan ya, fungsi komposisi. Ibu katakan lanjutan, karena minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi komposisi. Masih ingat? Apa saja yang kalian ingat di sebelumnya? Sifat-sifat fungsi, ingat? Ya. Ada yang surjektif, objektif, dan injektif. Kompetensi dasar untuk hari ini ya. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Yang kedua, dan masalah operasi dan inverse. Operasi inverse pada fungsi. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi, boleh dibacakan. Siapa yang mau bacakan? Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menelaah operasi fungsi komposisi. Yang kedua, menemukan fungsi pembentuk dari suatu fungsi komposisi. Iya, itu ya. Terima kasih Alin. Jadi, nah setelah indikator pencapaian ada tujuan pembelajaran. Indikatornya tadi ada 3, berarti tujuannya juga ada 3 ya. Boleh dibacakan yang pertama ini apa? Dan pembelajaran memperhatikan presentasi PowerPoint dapat menelaah operasi fungsi komposisi dengan benar. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi materi fungsi komposisi ini ada materi prasyaratnya. Materi prasyarat itu artinya materi yang harus kalian kuasai. Ibu akan putar videonya ya, silakan disimak untuk mengingat kembali. Adalah sebuah himpunan tak kosong. Fungsi dari A ke B itu adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Nah, perlu digarisbawahi di sini pasangannya adalah tepat satu ya. Oke. Suatu fungsi dari A ke B dapat ditulis F.2 A tanda panah B. Ini dibaca F sebuah fungsi yang memetakan A ke B. Kemudian himpunan A di sini disebut daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Dan himpunan semua peta di B disebut daerah hasil atau range. Kita masuk ke orientasi masalah. Silakan diperhatikan sketsa berikut. Nah,
Ibu kasih sketsa. Ada gambar apa saja di sketsa ini? Boleh disebutkan? Ada Kedelai, ada tahu, ada susu, sebuah. Oke, terima kasih. Berarti gambar slide Ibu jelas ya. Kemudian selain bahan-bahan yang kalian sebut tadi, itu ada tanda panah itu apa ya? Alat, Bu. mesin. Alatnya, Bu. Oh iya, alat atau mesin. Terima kasih. Jadi dari benda-benda yang kalian sebut di awal tadi kok bisa berubah itu karena dia melalui Proses mesin ya, melalui mesin, diproses di dalam mesin. Ada berapa mesin tuh kayaknya tuh? ada 4 mesin? 4 mesin. Oke, 4 mesin. Mesin A1, B1, mesin A2, dan D3. Oke. Nah, kalau dari sketsa itu apa sih yang kalian bisa baca? Coba baca mulai dari sketsa itu. bahan kedelai, bahan mentah, Bu. Lalu Ya. dimasukkan ke mesin 1, diproses menjadi tahu. Ya. Kemudian dimasukkan lagi ke mesin B, diproses menjadi kerupuk. Oh, begitu ya. Ya, yang lain gimana? Sepakat atau punya pendapat lain? Ya. Lanjut. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi nih, manfaat penerapan konsep fungsi komposisi pada kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, boleh dibacakan. Proses produksi makanan. Makanan diproduksi menjadi beberapa langkah, mulai dari penggunaan bahan mentah sampai pengemasan dan memberikan bumbu. Dengan fungsi komposisi, setiap bahan makanan akan dibuat menjadi jenis makanan tertentu dan memiliki rasa yang bermacam-macam pula. Baik, terima kasih Alin. Nah, ini salah satu manfaat penerapan konsep fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin nih setiap orang atau setiap rumah tangga pasti pernah memproduksi makanan. Ya. Kalau di sini disebutkan memproduksi makanan itu dimulai dengan mendalami fungsi komposisi. Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Ibu share. Oke, sekarang Ibu bagikan kelompok pertama. Kelompok pertama Siti Jumiati, Putra Ramadan, Raya Adelia. Siap? Oke, silakan sambil bentuk kelompoknya. Ya, coba buka di More. Ada nggak pilihan di tempat kalian More? Masuk breakout room. Di kelompoknya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok. Silakan kelompok yang akan presentasi dulu, kelompok berapa? Kelompok 1 aja, Bu. Kelompok 1, personilnya Siti Jumiati, Putra Ramadan, sama Raya Adelia ya. Baik, yang muncul di layar kalian sekarang apa? Itu kelompok 1, Bu. Itu kelompok 1, Bu. Iya. Benar ini kan yang mau presentasi? Ya, benar, Bu. Oke, silakan dipresentasikan. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Silakan untuk kelompok lain memperhatikan. Siapa tahu ada pendapat berbeda, mau menyanggah atau memberikan jawabannya, dipersilahkan. Silakan kelompok 1. Maru menerapkan sistem yang unik dalam memberikan tunjangan kepada karyawannya. Di perusahaan ini, setiap bulannya seorang karyawan akan mendapatkan 2 macam tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan dari 1/5 gaji pokok ditambah 50.000, sementara besarnya tunjangan kesehatan adalah setengah tunjangan keluarga. Berdasarkan situasi tersebut, tentukanlah A. Buatlah sebuah model matematika yang menyatakan hubungan besarnya tunjangan kesehatan dan gaji karyawan tersebut.
B. Berapakah besarnya tunjangan kesehatan seorang karyawan yang memiliki gaji pokok 2 juta? Dan gaji karyawan. Atau di bagian B, besarnya tunjangan kesehatan seorang karyawan yang memiliki gaji pokok 2 juta. Sama? Atau ada yang mau berkomentar, mempertegas jawaban temannya ini? Sama, Bu. Sama. Bu, Ya. Gimana? dari itu kan 2 kurung Y lo sama dengan setengah Y. Setengah Y-nya itu Bu, yang mana, Bu? Ini bawahnya, Bu. Oh ya, Z. Ini ZY sama dengan setengah Y ini dari mana gitu ya? Ya. Baik, kalau ditelaah dari soal untuk kelompok penyaji gimana nih? Mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Tadi kembali dulu ke permisalan ya. Nih, permisalannya dilihat dulu. Kalau X itu besar gaji pokok, kemudian Y itu tunjangan keluarga, dan Z itu tunjangan kesehatan. 6/3. Kenapa bisa jadi GX sepertiga dalam kurung X kuadrat plus 6? Baik, pertanyaan yang bagus Putra ya. Silakan kelompok penyaji atau kelompok 4 dari Nova, Hipni, dan Dandi mungkin mau mengomentari dulu. Ya. Jadi per 3 ini angka 3 yang ada di ruas kiri, pindah ke ruas kanan dia jadi yang dibagi. Jadi per 3. Silahkan disimpulkan sama-sama untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah Operasi komposisi. ya, Coba dimereng. silahkan Alin atau Doni atau lainnya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, operasi fungsi komposisi itu nomor satunya ada dalam kurung itu F plus G X sama dengan Fx ditambah Gx. Baik, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Diskusi, Bu. Yang lainnya? Diskusi dan cara Ibu menjelaskannya, Bu. Oh gitu. Kenapa dengan cara menjelaskan Ibu? Jadi apa yang pertanyaan yang kami tidak ketahui dan kami pertanyakan, Ibu menjelaskannya dengan sangat yang untuk kami sendiri bisa detail lah, Bu, untuk mudah kami pahami. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa lebih banyak menggali lagi dari Ibu ya, dan dari sumber-sumber yang lain. Kemudian apa yang belum kalian pahami? Ada nggak? Baik, itu refleksi. Nah, sebelum Ibu akhiri, nanti silahkan kerjakan latihan ini soalnya. Nanti Ibu share di grup WA, silahkan untuk jawaban dikirimkan ke link kantong tugas yang sudah Ibu share di grup WA ya. Ada 2 soal. Soal pertama, ini terkait soal cerita. Materi selanjutnya adalah materi terkait fungsi inverse ya. Silakan baca-baca literasi dari web atau YouTube atau bahan ajar lainnya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Dengan karena pelajaran kita telah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Teman-teman. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.